Terus begitu selanjutnya Mbah Sunan Makdum diutus secara resmi untuk syiar agama Islam di tanah Jawa khususnya. Nah, kalau Mbah Makdum sendiri yang seperti saya tahu itu gurunya para wali dari bidang tauhid. Kalau kita niatnya salah, otomatis dimanapun dan kapanpun wali siapapun mesti wali tersebut, makam tersebut jadi angker seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak. Hari ini tidak nyono-nyono semua itu atas kersanipun Gusti, sehingga kula sak rombongan saged sowan teng ngene pun menika panggenan Parenggan, tepatipun di makam Jeng Sunan Makdum nggih. Ketepangi kalian. Sebelum kita melangkah ke sana, teman-teman, kita salam semangat, kita salam S3 Serbi Sugiharto. Nggih, satemipun melangkah Pak Juru Kunci, monggo nderek nempanganaken panjenengan sinten, asli pundi, lan sak menika tedak dhateng pundi, semonggo. Saderengipun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan Bapak-bapak di makamipun Mbah Sunan Makdum. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya buat kita, buat generasi yang akan datang. Amin. Alhamdulillah, perkenalkan saya Juru Kunci Sunan Makdum Said Abdurrahman. Sejak 2010 sampai sekarang, tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekaligus sebagai kaur kesra. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini saya bercerita tentang sejarahnya Mbah Sunan Makdum, seluk-beluknya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Amin Allahumma amin. Terutama generasi penerus ke depan, Pak. Tidak buta sejarah. Betul. Semonggo dimulai. Jadi awal muasalnya Sunan Makdum itu berasal dari negara Yaman. Timur Tengah. Beliau diutus oleh Sultan Muhammad I, Raja Kerajaan Istanbul. Pertama kali beliau diutus untuk menyelidiki keadaan atau kondisi masyarakat yang ada di tanah Jawa khususnya. Bagaimana keadaannya? Mas, pada waktu itu sekitar abad 14, 1400 Masehi, Indonesia khususnya tanah Jawa masih dalam cengkeraman kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Dalam tanda kutip Hindu, Buddha. Otomatis masyarakatnya kebanyakan mayoritas masih banyak memeluk agama Hindu. Setelah itu beliau lapor bahwa keadaannya begini-begini. Terus begitu selanjutnya Mbah Sunan Makdum diutus secara resmi untuk syiar agama Islam di tanah Jawa khususnya. Nah, beliau ditemani dengan wali-wali yang lainnya, terkenal dengan Wali Songo generasi yang pertama. Wali Songo generasi pertama. Nah, itu diketuai oleh Mbah Sunan Makdum. Di antaranya Wali Songo yang generasi sama adalah ada Syekh Subakir, Maulana Maghribi, Maulana Jumadil Kubro, Maulana Iskak, Maulana Hasanuddin Alidin dan lain sebagainya. Itu Wali Songo yang generasi pertama. Babat dalan. Otomatis wali-wali yang pertama itu kondisinya, tantangannya, perjuangannya sangat berat sekali. Masalahnya masyarakatnya masih belum mengenal Islam. Benar-benar dari nol. Dari nol. Nah, Wali Songo itu bidangnya masing-masing. Ada bidang pengobatan, ada bidang tata negara, ada bidang ini dan itu dan sebagainya. Mbah Makdum sendiri itu spesialis adalah orang insinyur, memang orang insinyur, ahli membuat kapal. Ada juga yang apa istilahnya kayak Syekh Subakir itu memang ahli asma, itu numbali tanah Jawa yang sekarang di Gunung Tidar itu. Nah, itu spesialisnya Syekh Subakir. Mbah Makdum sendiri itu namanya yang aslinya Sayyid Abdurrahman. Beliau keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ke-25. Itu Sunan Makdum. Makdum sendiri adalah julukan. Julukan yang artinya adalah
orang yang pertama kali ditugaskan syiar Islam di tanah Jawa. Jadi orang yang pertama kali, artinya makdum, kodama yakdumu makdumun. Itu kalau ilmu nahwu, ilmu agama. Seperti itu. Penting loh ini. Pertama kali Mbah Makdum dan lain sebagainya dan teman-temannya dalam syiar agama Islam, kalau mendarat di Indonesia pada waktu itu kan belum ada pesawat. Otomatis transportasinya pakai kapal. Lah, pendekatan pulau yang ada di Indonesia yang paling terdekat dengan Jazirah adalah Pulau Sumatera, dan yang itu pertama kali singgah adalah di Aceh. Makanya Aceh disebut Serambi Mekah. Nah, jadi singgah-singgahnya begitu. Begitu Mbah Makdum syiar di Selat Malaka dan lain sebagainya sampai ke tanah Jawa, otomatis ini dimakamkan di Prenggan. Ada tulisannya Mbah Makdum itu di Cirebon. Ada pernah singgah di Cirebon. Dan rata-rata Wali Songo yang generasi pertama itu rata-rata singgahnya syiarnya adalah di pesisir tanah Jawa yang bagian utara. Masalah soalnya pada waktu itu belum ada pesawat. Jadi paling yang paling penak, iya itu soalnya transportasinya pakai kapal. Nah, seperti itu. Lah, tantangan yang dihadapi Wali Songo generasi pertama sangat berat sekali. Banyak godaan, rintangan. Jadi mengenalkan agama Islam, inilah Islam sebenarnya. Inilah agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Setelah itu disusul generasi yang kedua, Wali Songo generasi kedua. Itu mulai tahun 1500 sampai 1700 seperti sekarang itu ada Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria dan lain sebagainya. Itu Wali Songo generasi kedua. Lah kenapa Wali Songo yang generasi pertama tidak sukses sama dengan kedua? Masalahnya apa? Kalau pertama itu baru mengenal Islam, baru pertama kali babat dalan. Yang kedua ini meneruskan, otomatis orang sudah tahu mengenal Islam. Sudah punya fondasi. Tinggal memupuk. Tinggal memupuk bagaimana untuk meyakinkan masyarakat ini melaksanakan syariat Islam. Makanya terkenal kerajaan Islam yang pertama Demak Bintoro, yang kerajaannya Raden Patah Demak. Itu terkenal jaya-jayanya Islam pada waktu itu sampai sekarang. Jadi konotasinya orang awam itu Wali Songo itu ini tidak. Sampai sekarang Wali Songo itu sudah 8 generasi. Bukan generasi pertama, kedua, sampai sekarang. Jadi wali itu kalau sudah meninggal, wafat dan lain sebagainya, pasti ada yang menyeluruhnya. Ada yang menggantinya. Cuma tidak ada yang tahu mana Wali Songo yang generasi pertama, kedua dan lain sebagainya sampai sekarang. Yang jelas itu generasi pertama dan kedua. Selanjutnya itu tidak tahu orang. Wali soalnya banyak sekali. Dalam mensemarkan agama Islam itu ada wali yang syiarnya agama Islam itu sendiri-sendiri. Tidak dalam grup Wali Songo tidak ada. Ada yang seperti itu. Soalnya istilahnya begini, Islam tidak bisa datang di Indonesia dengan sendirinya tanpa ada yang membawa. Seperti halnya Indonesia itu tidak bisa merdeka tanpa adanya pahlawan. Nah, saya pesan buat generasi yang akan datang, generasi muda dan lain sebagainya, inilah sejarah. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Asal muasalnya Indonesia itu bukan terjadi seperti sekarang, tidak. Pasti banyak rintangan, tantangan dan sebagainya. Boleh tidak. Seperti halnya kalau tiap-tiap desa itu ada wali Korea. Nah, kita harus menghormati beliau-beliau. Jasa-jasa beliau sangat besar sekali. Seperti wali-walinya Allah seperti itu. Dulu tidak bisa mengenal Islam. Setiap desa pasti ada wali Korea. Itu babat dalan ya. Soalnya apa? Dulu pasti masih dalam keadaan angker, hutan dan lain sebagainya. Nah, wali Korea ini yang babat dalan.
seperti walinya Allah dulu belum ada mengenal Islam lah, beliaulah jasa-jasa beliaulah yang harus kita uri-uri, kita hormati. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita tinggal meneruskan. Bagaimana Islam masih jaya di Indonesia itu tergantung kita. Bagaimana kemerdekaan kita isi dengan hal-hal yang positif, kita bangun diri pribadi kita, bangsa kita dan lain sebagainya, itu tergantung kita. Nah, kita harus menghormati jasa-jasa pahlawan yang dulu di medan perang. Seperti itu. Monggo, saya kembali ke Kanjeng Sunan Madum. Mungkin ada, kalau saya akan mulai dari era dulu, mungkin ada cerita atau mungkin apa catatan atau kinancingan apapun Pak Suyuti terkait dengan beliau, bagaimana kiprahnya sehingga sampai ke Pargen Niko. Kalau Mbah Makdum sendiri yang seperti saya tahu, itu gurunya para wali dari bidang tauhid. Tauhid. Artinya tauhid itu apa ya, keesaan Allah. Nah, itu yang ditekuni, yang spesialnya Mbah Makdum seperti itu. Jadi kiprahnya seperti itu. Banyak sekali wali Allah yang sama sekarang itu yang terkenal sepuh-sepuh itu ya seperti itu. Nah, itu penerusnya Mbah Makdum. Jadi banyak penderek-pendereknya Mbah Makdum yang perjuangannya meneruskan cita-citanya Mbah Makdum bagaimana mengenalkan keesaan Allah seperti itu. Tapi tantangannya ya sulit sekali. Pada era itu apakah disinyalir atau ada catatan sejarah beliau nun sewu kagungan garwa mriki terus beranak pinak? Oh, begini Pak. Kalau cerita itu Mbah Makdum dengan ikhlasnya, dengan ridhonya, dengan ketulusan hatinya, keluarganya semuanya ditinggal. Baik anaknya, istrinya dan lain sebagainya ditinggal di Yaman. Jadi di Indonesia tidak ada keturunan. Seperti halnya Syekh Subakir. Begitu selesai numbali tanah Jawa, begitu selesai terus tinggal lagi, balik lagi ke Baghdad. Nah, jadi turunannya Mbah Syekh Subakir di Indonesia tidak ada. Nah, sama sih dengan Mbah Makdum turunannya enggak ada. Yang ada di Yaman. Kalau Syekh Subakir juga di Baghdad, Irak sana. Jadi kamu pernah ini? Enggak pernah. Enggak ada. Kalau dari makam sangat besar, ya ini monggo sekitaran tahun berapa? Apa ada catatan beliau meninggal tanggal tahun berapa? Kalau catatannya yang persis saya tidak tahu persis. Hanya saja sejarahnya seperti itu yang saya tempelkan itu dari pustaka Babon Pustaka Kasunanan Surakarta. Nah, sejarah seperti itu saya klopkan dengan silsilahnya Mbah Makdum. Mbah Makdum ada silsilahnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Dari Kanjeng Nabi Muhammad punya istri, punya putra namanya Siti Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan dan Husain. Nah, Husain itu yang menurunkan Mbah Makdum sampai sekarang. Ke-24. Terkait untuk penemuan itu asal mula, apakah memang sudah turun-temurun ditemukan, apa juga dalam kurun waktu tahun berapa Pak kira-kira ditemukan di sini? Mbah Makdum itu yang pernah saya alami. Jadi makanya seperti ini. Dulu tinggi sekali. Dulu tinggi sekali dan makam sekitarnya itu banyak, pengikutnya itu banyak. Terus tahun pinten itu sekitar kalau nggak salah 300-400 tahun yang lalu. Jadi kondisinya bukan seperti ini, tidak. Oh, jadi kan dari cerita? Dari sejarah. Saya mengutip ini dari Kasunanan Surakarta seperti itu. Soalnya dulu pernah ada ahli sejarah yang kesini, Mbah Makdum ini. Nah, jadi Mbah Makdum ini yang tergolong di cagar budaya. Jadi cagar budaya punya dua ahli sejarah dan ahli arkeologi. Nah, ahli arkeologi itu punya alat untuk mendeteksi bentuk makam, bentuk patoknya dan lain sebagainya. Unsur batu. Nah, kalau punya alat seperti itu pasti tahu, berarti batu ini tahun sekian. Nah, seperti itu. Nah, ini ya nggak bisa kita pengaruhi, nggak bisa kita bohongi. Jadi ahli arkeologi memang itu ada
alatnya, ada spesialisnya. Jadi kadar karbonnya dan sebagainya itu mempengaruhi, menunjukkan tahun berapa Mbah Makdum itu hidup. Nah, seperti itu. Kalau untuk bangunan sendiri, Pak? Bangunan. Ini Mbah Makdum ini kalau makam di sini itu dirawat oleh paguyuban. Jadi mandiri di desa Parenggan diri sendiri itu ada paguyuban, ada sekretaris, ketuanya dan lain sebagainya. Nah, saya ditunjuk jadi juru kunci. Jadi semua bangunan ini tergantung dari paguyuban. Pengurus paguyuban. Soalnya Parenggan itu termasuk wilayah kelurahan. Yang notabene semua pengurusnya, semua syarikatnya itu PNS. Pegawai negeri. Jadi seperti itu. Kalau untuk hall, ini untuk hall itu biasa saya meneruskan dan memang harus diteruskan. Soalnya ini ada kaitannya dengan kita hormat, kita menghormati dengan jasa-jasa beliau. Itu saya sekali memperingati hall itu pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Suro. 10 Suro. Itu ada kegiatan, ada namanya khatmul Quran dan lain sebagainya. Mangga terakhirnya pengajian umum. Hall, tempatnya di depan. Kalau acaranya yang agak besar itu di jalan situ saya tutup. Pernah 3 kali itu. Saya datangkan Bib Lutfi dulu waktu itu. Nanti begitu. Pernah itu. Jadi Bib Lutfi sebelum saya datangkan saya sowan. Begini ceritanya. Nah, saya bisa menerangkan itu ya juga dari Habib-habib, dari beliau-beliau yang ahlinya. Nah, yang ahlinya lah. Saya nggak bisa seperti itu. Kalau dari makam yang ada, lihat memang di dalam ini ada panjang. Dua tadi ya, panjang kalau memang usia. Yang lain-lain ini berarti ini termasuk penderek. Jadi eranya beda-beda tapi pendereknya Mbah Makdum. Ada kalau murid-muridnya, santri-santrinya itu dulunya itu banyak sekali, tapi makamnya sudah rata seperti di bawah ini. Itu dulu makam sampai ke utara sana. Ada Mbah Makdum juga punya pondok pesantren di bawah sana. Ada pondoknya juga. Ada dulunya. Belum nggak ada, Pak. Tapi sejarahnya memang ada. Terkenalnya Mbah Makdum itu santrinya, pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak sekali memang Mbah Makdum itu, yang tersebar ke sana ada segala. Kalau dari Nun Sewu kita ke ajaran ya tadi, cara ajaran tauhid ya. Mungkin ada Nun Sewu aliran atau mungkin entah ke torikohnya atau ke apanya yang ditinggalkan oleh beliau. Kalau beliau, saya pernah ditanya oleh peziarah, apa amalan yang sering diamalkan oleh Mbah Makdum? Pada waktu itu pertama kali saya nggak bisa menjawab. Terus alhamdulillah malamnya dapat hidayah. Mbah Makdum itu amalnya tasbih. Tasbih itu artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah subhanallah dan lain sebagainya. Hanya semuanya milik Allah lah, seperti itu. Jadi pantas kalau Mbah Makdum itu gurunya para wali dalam bidang tauhid. Itu seperti itu. Kalau sejauh menikah untuk desa, untuk mungkin juga dari pihak tadi ingin dari dinas terkait sangat support nih Pak, soal perhatian terkait dengan makam beliau dan pelestarian sebagai cagar budaya. Mungkin juga dijadikan sebagai desa wisata mungkin Pak, Parenggan apa belum? Sementara ini belum. Hanya saja ini yang kendala utamanya itu tempat parkir memang. Belum ada tempat parkir. Kalau orang peziarah sudah sampai mana-mana. Nah, ya saya sering menemui. Pernah dari Banten, dari mana-mana pernah. Bisa cuma hanya nego, Pak. sekitarnya itu kemarin sudah dinego tapi masih menemui jalan buntu. Jalan buntunya masih ada. Kalau mungkin sudah ada tempat parkirnya yang dekat dan yang enak, mungkin ya malah rame, Jalan.
terus pedagang-pedagangnya dan lain sebagainya, mungkin tukang ojek dan lain sebagainya, mati jalan. Orang-orang jualan, orang-orang berziarah nyaman dan lain sebagainya. Jadi kendala pertama utamanya dari dulu sampai tempat parkir. Jadi mudah-mudahan pertemuan kepada kali ini membuka hati kita atau instansi yang terkait lah, supaya bagaimana dipikirkan tempat parkirnya Mbah Maktum. Karena ini sudah wali-wali yang sudah sepuh sekali dan banyak peziarah. Kalau panjenengan sebagai juru kunci berarti sudah angkatan berapa yang tercatat, Pak? Kayaknya tidak. Saya tidak tahu. Saya hanya ditunjuk oleh masyarakat untuk jadi kunci-kunci gitu aja. Per berapa tahun? Belum tahu. Sampai sekarang masih. Saya tawarkan kepada warga gak berani. Nggih, bener sak estu niku. Cocok nggih. Soalnya gaweane kathah pun. Jadi mulai 2010. Tapi nun sewu lho. Gini terus bisa ngesut makam itu nggak banyak yang berani, Pak. Nggih, saya izin. Tapi kalau di mboten napa-napa. Nggih, saya bisikan. Dan mulai semenjak saya jadi kunci nggak pernah saya kunci. Memang seperti ini. Seperti ini. Sangat bersih loh. Saya buka 24 jam, nggak pernah saya kunci. Nah, pagar ini juga baru. Dulu belum ada pagarnya. Saya jaga nih, soalnya apa? Ini sudah tercatat dalam cagar budaya. Nanti batunya dan lain sebagainya dirubah. Itu kena pasal KUHP memang di dalam cagar budaya. Benar itu. Makanya saya kasih pagar, saya tutupi seperti itu biar bersih, biar rapi, biar jaga antisipasi kalau ada tangan-tangan yang jahil seperti itu. Tadi ada catatan bisa nginap dan sebagainya harus lapor. Harus lapor, memang bener. Jadi saya batasi. Jadi niatnya di makam itu apa dan lain sebagainya saya batasi memang. Saya menjaga kalau ada niatan-niatan yang jelek, yang sirik dan lain sebagainya maksimal 3 hari lah seperti itu. Kalau itu sudah pindah lagi, harus pindah seperti itu. Dan memang aturannya seperti itu. Antisipasi kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi sudah terdaftar cagar budaya. Bener ya? Yang jelas itu 24 jam dibuka. Nggak pernah saya tutup sekalipun. Jadi saya juru kunci tapi nggak pernah megang kunci ya itu. Sampai sekarang 24 jam bener itu. Mulai 2010. Dan lihat non sewu masuk juga non sewu free ya. Free. Monggo terserah. Nggih. Sekolah tadi juga enggak ada apa. Enggak. Tapi sangat bersih sama bener. Sangat bersih loh, Pak. Nggih. Ada ya yang ada, pasti ada. Ada yang ngopeni dan lain sebagainya itu harus jelas ada. Soalnya ini nguri-nguri lah. Nguri-nguri wali ini Gusti Allah, nguri-ngurinya budaya kita, sejarah kita gitu seperti itu. Selaku juru kunci tentunya pernah mungkin ada tadi ilham atau mimpi atau insting atau apapun Pak terkait dengan makam dan bisa ditularkan ke masyarakat. Gini, pesan buat semua generasi muda yang sering ke makam-makam dan lain sebagainya, entah itu siapa saja, satu niatnya harus benar-benar kita hormat kepada wali-wali beliau, kepada wali-walinya Allah, itu saja niatnya harus benar. Soalnya kalau kita niatnya salah, otomatis dimanapun dan kapanpun wali siapapun mesti wali tersebut, makam tersebut jadi angker seperti itu. Yang pernah rasakan, yang saya pernah alami. Jadi harus kita niatnya hormat gitu aja. Hormat dan doa gitu aja. Kita panjatkan doa kepada beliau supaya dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah seperti itu. Barangkali nantinya dengan kita tidak meminta kepada Allah, dengan otomatis tawasul kepada beliau, berkahnya kembali kepada kita. Seperti itu. Jadi niatnya harus ditata yang benar, yang ikhlas, hormat kepada beliau. Terkait dengan pelestarian cagar budaya dan juga terkait dengan profesi juru kunci, mungkin ada yang mau disampaikan kepada generasi penerus Pak. Juru kunci seperti ini dan untuk melestarikan cagar budaya harus seperti apa? Satu, kita harus bekerja, apalagi menghormati waline Gusti Allah.
Satu, hatinya harus bersih, harus ikhlas, harus sabar. Memang banyak tantangan. Soalnya peziarah yang datang tuh niatnya macam-macam. Nah, kondisinya juga macam-macam. Nah, kita harus sabar menghadapi para perziarah-perziarah itu seperti itu. Yang kedua kalinya, kita harus ikhlas. Inilah yang diamanahkan kepada kita untuk generasi yang akan datang. Bagaimana kita menghormati beliau-beliau, jasa-jasa beliau yang sudah gigih dengan ikhlas, taruhannya jiwa raga dan lain sebagainya tercurahkan untuk syiar Islam seperti itu. Jadi monggo, nggih. Saya pikir itu ya, teman-teman sangat luar biasa paparan Pak Suyuti, teman-teman Pak Suyuti. Dan semoga berhikmah Pak, ini adalah bukan akhir tapi awal menuju persaudaraan, menuju ukhuwah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan generasi muda ke depan bisa mensuri tauladani, juga panjenengan kiprah panjenengan, juga termasuk bisa mengerti lah paling tidak sejarah pati, terutama bentuk pati, tapi memang ada yang perjuang dan nirakati tadi. Betul nirakati itu. Sebelum ke sana saya sebagai penutup mungkin pati kan dikenal sebagai mungkin pusar tanah Jawa, Pak. Betul. Pusatnya. Betul. Bagaimana menurut panjenengan dengan istilah itu dan wujudnya, perwujudannya untuk era sekarang seperti apa, Pak? Kalau saya rasakan pati, namanya pati itu intinya tanah Jawa memang pati, tanah tua dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perlu pengakuan saja. Kita harus buktikan. Kerja keras. Harus buktikan dengan kerjaan kita, dengan hati kita dan lain sebagainya, bahwa inilah pati yang harus kita hargai, yang harus kita bangga jadi orang pati seperti ini. Tunjukkan dengan kerja, dengan sikap dan lain sebagainya seperti itu. Kalau hanya slogan saja, terus sikap kita tidak mencerminkan orang pati, itu bukan namanya orang pati. Nah, seperti itu. Dan tadi jas merah tadi. Betul. Jangan tadi. Betul. Sejarah. Jangan melupakan sejarah. Bener itu. Soalnya begini, kalau kita beragama Islam pasti punya acuan. Punya pegangan. Apa itu Quran? Quran itu 80% itu sejarah isinya. Dari mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada di Al-Quran. Sama seperti kita, wali-wali ini Allah, sejarah-sejarah yang dulu pernah kita alami dan lain sebagainya, itu jangan kita tinggalkan. Nah, leluhur jangan kita tinggalkan, wali Korea jangan kita tinggalkan. Kita harus menghormati sama beliau-beliau. Luar biasa ya, ini pesan dari beliau, dan mudah-mudahan kita generasi muda diberi kekuatan, Pak, untuk menerima amanah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam S3. Sedulur Sugiarto. Selawase.